Assalamualaikum, halo adik-adik, ini adalah soal dan jawaban TVRI live streaming untuk hari Rabu tanggal 25 November 2020 kelas 4-6 SD. Materinya tentang teks non-fiksi. Berikut adalah pembahasan soal dan jawabannya. Soal pertama, jelaskan apa tujuan mengidentifikasi teks non-fiksi. Soal yang kedua, ceritakan manfaatnya buat kita bila membaca hal yang baik dari sikap tokoh Galileo Galilei kepada keluargamu dan tuliskan kesimpulannya. Soal yang ketiga, tuliskan informasi-informasi yang terdapat dalam video biografi Ki Hajar Dewantara. Untuk jawaban hanya sebagai panduan saja ya. Soal pertama, tujuan mengidentifikasi teks non-fiksi diantaranya adalah cerita bersifat kenyataan dan informatif bertujuan untuk memberikan tahu informasi atau pengalaman. Mengetahui suatu teks gagasan utama menceritakan kejadian yang dialami dan mengetahui biografi. Jawaban kedua, manfaatnya bila membaca hal yang baik dari sikap tokoh Galileo Galilei tentunya tidak hanya teori-teori yang ia temukan dan kembangkan, tapi juga jatuh bangun beliau untuk mencapai titik kesuksesannya. Jika ingin menjadi penemu hebat seperti beliau, kita bisa menanamkan beberapa sikap dalam kehidupan kita, yaitu pantang menyerah dan teguh akan pendiriannya. Saat pertama kali mengungkapkan teori heliosentris yang percaya bahwa matahari adalah pusat tata surya, banyak orang yang tidak mempercayainya. Namun Galileo tetap teguh pendirian dan membuktikannya hingga teori beliau digunakan hingga saat ini. Kemudian tekun dalam mengerjakan sesuatu. Saat kita menemukan sesuatu yang disukai, pastinya tidak akan menekuninya dengan sungguh-sungguh. Namun banyak orang yang akan menyerah ketika mendapati kegagalan. Jika ingin menjadi penemu, kita tidak boleh takut dan menyerah pada kegagalan. Kita harus tetap semangat dan tekun untuk mewujudkan hal yang ingin dicapai. Kemudian kritis dan tidak mudah percaya jika belum dibuktikan kebenarannya. Informasi yang kita dapat belum tentu seluruhnya bisa dipercaya, karena itu butuh pembuktian melalui penelitian yang lebih dalam. 3. Mengikuti teori ilmuwan lain sebelum kita dapat membuktikan kebenaran teori tersebut. Memupuk rasa ingin tahu, kerja keras, dan menjadi orang jujur. Yang ketiga, informasi-informasi yang terdapat dalam video biografi Ki Hajar Dewantara adalah setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Nah, di sini kalian bisa baca ya. Melalui pendidikan, Ki Hajar Dewantara berjuang melawan penjajahan Belanda dan terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryadiningrat pada tanggal 2 Mei 1889 dan dibesarkan dalam lingkungan Keraton Pakualam, Yogyakarta. Kemudian sempat kuliah di Stovia atau Sekolah Kedokteran Pribumi dan bekerja sebagai wartawan, diantaranya Koran Utusan Hindia dan Kaum Muda. Sejak muda sudah berani menentang kaum kolonial Belanda bernama Douwe Dekker dan Cipto Mangunkusumo dengan mendirikan Indische Partij pada tahun 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Sehingga akibat kritikannya terhadap Belanda, Ki Hajar Dewantara diasingkan ke Pulau Bangka dan didukung oleh Douwe Dekker dan Cipto Mangunkusumo sehingga 3 serangkai ini diasingkan di negeri Belanda. Masa pengasingan dimanfaatkan untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran hingga tahun 1919 ia kembali ke tanah air dan terus mengkritik pemerintahan kolonial Belanda lewat tulisannya hingga ia keluar dan masuk penjara. Kemudian Ki Hajar Dewantara mendirikan lembaga pendidikan taman siswa di Yogyakarta. Sejak saat itu, Mas Suwardi Suryadiningrat memakai nama Ki Hajar Dewantara. Anak-anak dari semua kalangan baik ningrat maupun rakyat biasa bisa bersekolah di taman siswa. Dan perguruan ini memiliki semboyan Ing Ngarso Sung Tulada Ing Madya Bangun Tut Wuri Handayani, artinya di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan pertama. Dan semboyan Tut Wuri Handayani ikut dipakai dalam dunia pendidikan. Oke adik-adik, itulah soal dan jawaban TV Live streaming untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Jangan lupa subscribe dan diklik lonceng notifikasinya agar kalian bisa melihat update terbaru dari channel Akila Mama. Bye bye.